Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa mimpin doa? Coba Jia dulu. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Coba dulu kalian duduk tegak. Duduk dulu, posisinya duduk tegak. Duduk tegak. Ikuti apa yang kata Ibu ya. Kita akan mengadakan mindfulness. Ya, mindfulness untuk kesiapan kita belajar. Yang pertama, coba pejamkan dulu matamu. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Angkat tangan ke atas. Angkat kedua tanganmu ke atas. Tarik napas. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Ya. Buka matamu. Kita mulai belajar. Ini supaya kita fokus ya dalam belajar. Ya, baik Ibu akan share screen dulu. Kita akan belajar IPA subtema 1 tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran melalui gambar, murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian reproduksi pada bunga sempurna. Yang kedua, setelah menonton video, murid dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Kita lihat ini, salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Kita perhatikan gambar bunga. Bagian-bagian bunga ini yang pertama lihat ada dasar bunga. Yang paling bawah ini tangkai bunga ya, tangkai bunga anak-anak, kemudian dasar bunga. Baru kelopak. Kelopak ini dia berbentuk seperti daun, warnanya juga seperti daun, dan ini yang melindungi bunga ketika bunga masih kuntum atau masih kuncup. Ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini yang memperindah sebuah bunga. Semakin besar mahkotanya, maka bunga semakin indah. Semakin cantik atau cerah warna mahkotanya, makanya bunganya semakin indah. Di dalam bunga ada alat kelamin atau alat reproduksi. Ada jantan dan ada betina. Ini jantan. Yang Ibu tunjuk ini jantan. Jantan di sini ada berapa? Ada berapa, Jia? Jantan 1, 2, 4, Bu. Iya, ada 4. Jadi di dalam bunga, jantan itu jumlahnya lebih dari 1. Sementara betina ini, yang betina yang agak pendek tapi lebih besar, dia hanya 1. Ini namanya ini benang sari. Di benang sari ini ada ujungnya disebut kepala sari. Ini adalah putik, sel kelamin betina. Paling ujung namanya kepala putik. Ini ada bakal biji. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang bertanya.
Ibu tanya dari kalian, apakah semua tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin? Apakah semua tumbuh-tumbuhan itu berkembang biak hanya secara kawin? Tidak, Bu. Tidak, Enggak, ya. Bu. Karena ada yang tidak kawin. Kawin. Iya, yang kedua, tumbuhan yang bagaimana berkembang biak secara kawin? Yang kayak mana tumbuhannya yang berkembang biak secara kawin? Apa yang dimilikinya? Tumbuhan yang bagaimana dia secara kawin berkembang biak? Apa, Putri? Dwi? Ada yang bisa tumbuhan yang bagaimana berkembang biak secara kawin? Tumbuhan yang memiliki sari bunga. Iya kan? Tadi kan udah ada ditunjukkan bagian-bagian bunga. Ya, Bu. Iya, tumbuhan yang memiliki bunga. Mengapa? Karena di dalam bunga ada apa? Ada setelah putih. Iya, ada benang sari. Iya, benang sari dan putik atau jantan dan betina. Maka nanti mereka bersatu akan menghasilkan akan melakukan penyerbukan. Baiklah, untuk lebih jelasnya penyerbukan, kita akan lihat dulu video berikut ini. Coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali, bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Baik anak-anak, tadi udah lihat videonya. Ibu akan jelaskan secara detail, kita sekalian bertanya jawab ya. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Berarti perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan secara apa, Putri? Kawin ya. Ini kan ada bunga. Bunga ini di dalamnya tadi ada jantan dan ada betina. Ada benang sari dan ada putik, iya kan? Ini dia benang sari, yang di tengah ini putik. Perhatikan, benang sari ini ada kepala sari,
Di dalam kepala Sari ada serbuk sari. Jadi serbuk sari ini boleh karena diterbangkan angin atau karena dibawa oleh serangga, dia jatuh ke kepala putik. Itulah yang disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari bertambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini membentuk talian yang menuju tuang bakal biji. Setelah sampai di dalam bakal biji, terjadi proses pembuahan. Sehingga di sini tumbuh zigot. Ini yang kecil ini. Atau lebih jelas di sini dia. Tumbuh zigot. Inilah zigot hasil pembuahan. Zigot berkembang biak menjadi embrio atau calon tumbuhan baru. Lalu berkembang embrio, berkembang menjadi biji. Bakal biji menjadi biji, bakal buah menjadi buah. Pernah nggak makan buah mangga? Pernah, Bu. Enggak. Yang paling luar kan ada apa? Paling luar buah mangga ada apanya? Ada Kulitnya. kulit. Baru yang kita makan namanya apa? Namanya apa? Yang kita makan? Daging? Daging buah. Buah. Baru di dalamnya ada biji. Inilah biji kalau dikeluarkan ini dia biji, dan biji berkembang menjadi kecambah, berkembang menjadi tumbuhan baru. Coba ditunjukkan dulu bunga yang di bawah. Iya, bunga apa itu, Nak? Bunga ayam. Iya, oke. Jura? Buah kamboja sama bunga kertas, Bu. Oke, Putri? Putri, mana Bunga bunganya, kertas Nak? sama bunga pacar, Bu. Iya, oke. Coba kalian buka bunganya masing-masing. Adakah bagian-bagian bunga yang tadi? Kelopaknya, tangkainya. Coba diperiksa. Ini tugas kamu. Amatilah 3 jenis bunga yang berada di lingkungan rumahmu. Baru dijawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ketiga jenis bunga tersebut memiliki bagian-bagian yang sama? Yang kedua, apakah ketiga jenis bunga tersebut memiliki alat reproduksi? Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian bunga sempurna beserta fungsinya. Yang keempat, jelaskan proses perkembangbiakan generatif berdasarkan gambar berikut. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini bentuknya ada pilihan sesuai dengan kesukaan kalian semua. Jadi untuk menjawab tugas ini tadi ada berapa pilihan anak-anak? 3, Bu. Iya, ada 3 ya. Ya, tadi ada 3 pilihan. Ada pertama bentuk apa, Nak? Tulisan. Yang kedua, Jia, bentuk apa? Audio. Video. Audio, rekaman. Boleh video. Yang ketiga, bentuk? Gambar. Poster. Gambar atau Poster. poster ya. Iya, gambar atau poster. Jadi, kalian tugasnya tadi boleh dikerjakan dalam 3 bentuk. Ibu tagih minggu depan ya. Silakan dikumpul tugasnya dalam 3 bentuk. Ibu mau tanya dulu, kalau Dwi kira-kira bentuk apa nanti tugasnya? Tulisan, Bu. Tulisan. Kalau dia? Tulisan, Bu. Tulisan. Jura? Tulisan, Bu. Semua tulisan. Gak ada yang suka ngerekam suaranya. Atau bikin gambar. Atau bikin video, lebih keren lagi. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tahu setelah pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian. Nanti ada Ibu kirim emoji, kalian tinggal tuliskan bentuk emoji di bukumu lalu tunjukkan nanti ya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ini, Bu.
Iya, itu dari Putri. Coba naik lagi, nak. Oke. Senang. Kalau senang, biar ini dari Jia. Iya, oke. Senang. Dari Dwi mana? Jura. Sama dari Yasmin. Mana, nak? Pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke, baiklah kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan berdoa dahulu, mimpin. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih ya. Awalnya saya merasa bingung dalam membuat perpaduan RPP diferensiasi dan kompetensi sosial emosional karena ini merupakan hal baru bagi saya. Merasa kesulitan mengembangkan KSE yang sesuai dengan tujuan mapel yang diampu. Saya memilih mapel IPA dengan KSE kesadaran diri, pengenalan emosi, dan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di bagian pembukaan, teknik yang saya pilih adalah bernafas dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Tujuan melakukan teknik ini adalah untuk membuat anak merasa lebih tenang dan siap dalam menerima materi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan secara daring karena situasi saat ini. Dalam melakukan KSE teknik bernafas dengan kesadaran penuh, sebagian siswa masih ada bermain-main, membuka mata sebelah, ada yang mengintip sambil tersenyum karena mereka belum tahu manfaatnya. Secara keseluruhan, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan lebih bervariasi dan lebih menarik jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Karena pembelajaran sebelumnya mengacu pada materi dan target kurikulum tanpa memperhatikan suasana sosial dan emosional murid, kebutuhan belajar murid yakni kesiapan belajarnya, minat dan profilnya. Di pembelajaran ini, murid sudah terlihat lebih aktif dan merasa senang. Dalam pelaksanaan pembelajaran, masih ada kendala yang dihadapi, yakni sebagian murid masih kurang serius dalam melakukan mindfulness. Murid belum mengetahui minat dan bakatnya sehingga masih memilih bentuk tugas tulisan yang sudah biasa dilakukan. Belum mau mencoba ke bentuk yang lain. Rencana untuk memperbaiki pembelajaran ini yaitu melakukan variasi teknik yang dapat menumbuh kembangkan kompetensi sosial dan emosional murid, membuat variasi dalam menerapkan diferensiasi konten, proses, produk dengan efektif dan mempertimbangkan keragaman murid di kelas agar pembelajaran ini berguna di masa mendatang.